ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita telah membahas akhir dari pembahasan tentang ijtinabul ma'asi, yaitu menjauhi maksiat. Di mana menjauhi maksiat di sini Al-Imam Al-Ghazali membaginya menjadi dua, yaitu maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir adalah maksiat-maksiat yang dilakukan oleh organ-organ tubuh yang kita miliki. Sedangkan maksiat batin adalah maksiat yang tidak tampak, yaitu setelah ini akan dibahas al-qaulu fi ma'asil qalbi, yaitu pembahasan tentang maksiat hati. Pada kajian yang lalu kita telah membahas bahwa hendaklah kita berusaha untuk terus mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, fakadzalika la tatrukit tazawwuda lil akhirati. Demikian juga janganlah engkau meninggalkan untuk mencari bekal untuk hari akhir, yaitu akhirat. Wala taftur fa inna rabbad dunya wal akhirati wahidun. Dan janganlah kamu futur. Futur itu artinya apa? Galau. Kalau bahasa sekarang, galau nggak bisa ngapa-ngapain itu futur, atau putus asa. Janganlah kita futur. Fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Karena Tuhan dunia dan Tuhannya akhirat itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fihi makarimun rahimun. Dan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat karim, maha mulia, rahim, maha pengasih. Laisa yazidu lahu karamun bi ta'atika. Dan tidaklah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bertambah bi ta'atika, dengan ketaatanmu. Kita taat atau kita tidak taat itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama karamuhu fi ayyu yassira laka tariqal wusuli ilal malakil muqim al mukhalladi bisabri ala tarkis syahawati ayyaman qalaila. Akan tetapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan memudahkan untukmu jalan untuk wusul. Jalan wusul. Wusul itu artinya sampai. Jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesabaran, atas meninggalkan syahwat di hari-hari yang amat sedikit ini. Maksudnya adalah hari-hari di dunia. Maka kehidupan kita di dunia ini amat sangat pendek sekali.
Makanya di sini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ayyaman qalailan. Hari-hari yang pendek, hari-hari yang sedikit. Maka dikisahkan bahwa seorang hamba di masanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun, 900 sekian tahun. Jadi umatnya seperti itu. Nah, ini ada anaknya dari umatnya Nabi Nuh ini yang meninggal di usia 300 tahun. Artinya baru sepertiganya. Sang ibunya sedih. Kemudian disampaikan oleh Nabi Nuh bahwa apa? Nanti akan ada satu kaum yang usianya itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Terus sang ibu tersebut mengatakan, oh kalau saya seperti itu, saya akan menggunakan seluruh usiaku untuk ibadah. Itu umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang mau jadi umatnya Nabi Nuh di sini? Sudah nggak ada, karena sudah lewat. Wahadha nihayatul karomi, dan ini adalah akhir finish atau ujung puncak dari kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Fala taddith nafsaka bitahwisatil batilin al-battalin. Janganlah engkau mengajak jiwamu untuk berbicara tentang orang-orang yang lalai tadi, yaitu yang lalai dengan syahwat, yang lalai dengan kemaksiatan. Waqtadi bi ulil azmi wan nuha, dan ikutilah ulul azmi. Ulul azmi ini yang memiliki kesabaran lebih. Tuh, kalau Nabi ulul azmi ya, itu yang memiliki kesabaran lebih. Maka ikutilah orang-orang yang memiliki kesabaran lebih. Wan nuha, ulin nuha artinya yang memiliki petunjuk. Minal anbiya'i was sholihin, dari para nabi dan orang-orang yang soleh. Wala tatma, janganlah engkau tamak fi antahsuda malam tazra, janganlah engkau tamak untuk memanen sesuatu yang tidak engkau tanam. Artinya apa? Ketika kita tidak berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah mengharap hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak pernah belajar menuntut ilmu tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah mengharap untuk menjadi pewaris para nabi, yaitu para ulama. Sebagaimana kita ketika kita ingin makan, jangan pernah ingin makan kalau kita nggak pernah kerja. Karena Allah semuanya menciptakan sebab. Kita dilahirkan di dunia ini, Allah menciptakan sebabnya. Buktinya apa? Sayyidah Maryam ketika ingin melahirkan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Sayyidah Maryam wahuzzi? Wahuzzi artinya goyangkan. Goyangkan apa? Pohon korma. Loh, apa susahnya sih bagi Allah untuk mengirimkan malaikat Jibril, ini korma satu nampan gitu. Kenapa kok harus suruh nendang menggoyangkan pohon padahal beliau mau melahirkan? Lah itu sudah dijamin oleh Allah. Kamu goyangkan aja semampumu, nanti tak jatuhkan, kan gitu. Nanti ya saya yang buat jatuh. Kamu tinggal melaksanakan perintahnya saja. Kalau kita mikir, oh Allah ribet banget sih, udah mau melahirin nih gitu kan, kenapa kok masih suruh goyang-goyang pohon korma? Apa susahnya nyuruh malaikat Jibril, ini kormanya, ini minumannya, ini dokternya sekalian. Tapi Allah memerintahkan goyangkan Maryam. Akhirnya Sayyidah Maryam melaksanakan atau tidak? Melaksanakan. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha. Maka Allah yang akan memudahkan.
minal anbiya'i was sholihin wa la tatma fi an tahsuda ma lam tazra. Walaita man shoma wa shalla wa jahada wattaqa ghafara lahu. Semoga orang-orang, ya ini harapan, walaita, harapan. Barang siapa yang berpuasa, sholat, dan berjihad, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu, diampuni baginya. Karena apa? Karena dia berpuasa, karena dia sholat, karena dia berjihad, karena dia bertakwa kepada Allah, maka baru mengharap kepada Allah untuk diampuni. Tapi kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah jihad, tidak pernah bertakwa, kemudian kita mengatakan apa? Kita akan masuk surga. Itu namanya angan-angan. Angan-angan bukan pengharapan. Karena mengharap itu artinya tawakal. Dengan berangan-angan itu artinya tawakul. Dalam bahasa Arab, tawakulun itu artinya berharap setelah berusaha. Tapi kalau tawakulun itu artinya berangan-angan, karena tidak dibangun di atas usaha. Fahadhihi jumalun ma yambagi an tahfadha anhu jawarihaka dhahirah. Ini adalah jumlah-jumlah, perkataan-perkataan. Maksudnya adalah kita harus menjaga mata, menjaga tangan, menjaga kaki. Yang kita bahas sebelum ini itu adalah hendaklah kita jaga organ-organ kita, jawarih kita, tubuh kita, al-zahirah, yang zahir. Wa a'malu hadhil jawarihi innama tatarasyahu min sifatil qalbi. Amal perbuatan yang kita bangun atas tubuh kita, tangan, mata, pendengaran, lisan, yang kemarin kita bahas, itu tergantung kepada sifat-sifat dalam hati kita. Fa in aratta hifdzal jawarihi fa'alaika bitathhiril qalbi. Jika engkau ingin menjaga tubuhmu, organ tubuhmu dari kemaksiatan, maka wajib bagimu untuk membersihkan hatimu. Jadi yang akan kita bahas setelah ini adalah maksiat batin, maksiat hati. Sebelum ini kita sudah membahas tentang maksiat lahir. Wa huwa taqwal batini, itu adalah ketakwaan batin. Wal qalbu, dan hati, huwa al mudghah, adalah mudghah. Apa itu mudghah? Mudghah adalah gumpalan daging yang tidak lebih dari kalau makanan kita masukkan ke mulut kita. Nah, itu jantung kita itu seperti itu, hati kita itu seperti itu. Allati idza salahat, bisa soluhat, bisa dua. Dimana kalau gumpalan tersebut soleh, artinya baik. Solaha atau soluha laha al jasadu kulluhu, maka seluruh jasad kita akan baik. Maka para ulama banyak memisalkan hati ini. Pertama, memisalkan hati itu sama dengan pemimpin. Jadi hati itu ar-ra'i, sedangkan tubuh adalah ra'iyah, rakyatnya. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyatnya baik. Kemudian ada lagi yang memisalkan bahwa hati itu sama dengan tanah, sedangkan tubuh itu sama dengan tanaman.
Kalau tanaman yang bibitnya bagus ditanam di tanah yang bagus, yang subur, maka dia akan menghasilkan hasil panen yang baik. Tapi sebaliknya, kalau tanahnya buruk, bibitnya bagus, maka pun hasilnya akan buruk. Karena tanahnya buruk. Karena tanahnya buruk. Ada lagi yang memisalkan dengan mata air, bahwa hati itu ibarat mata air yang mengairi tanah tadi. Jadi tanah di sini organ tubuhnya, tubuh yang kita miliki. Sedangkan hati itu mata air. Maka kalau mata airnya ini jernih, bersih, tawar, maka yang akan menghasilkan menumbuhkan pohon-pohon dan menyuburkan tanah tersebut. Akan tetapi kalau airnya payau atau airnya asin, bisa tumbuh itu tumbuhan? Tidak bisa. Tidak bisa tumbuh-tumbuhan. Jangankan tumbuhan, hewan pun tidak bisa hidup di air yang kadar garamnya itu tinggi. Buktinya apa? Tuh, yang di Yordan itu. Ada tempatnya Nabi Lut yang dibalik oleh Allah, kemudian jadi danau. Nah, danaunya itu kadar garamnya tinggi sekali. Jadi kalau kita berenang di sana, kita mengapung. Kita mengapung di sana. Nah itu tidak ada kehidupan itu. Tidak ada ikan, tidak ada apa-apa. Maka nanti dicoba yang punya kelebihan rezeki datang ke Yordan, kemudian di sana berenang di sana. Kalau tenggelam berarti umatnya Nabi Lut. Kalau masih ngapung berarti umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dibalik di sana itu umatnya Nabi Lut dulu. Ini adalah hati. Fashtaghil bisolahihi, maka berusahalah kamu untuk mencari kebaikan hati. Litusliha bihi jawarihaka, untuk memperbaiki organ tubuhmu. Jadi kalau ada maksiat-maksiat lahir yang kita lahirkan, itu artinya apa? Ada penyakit dalam hati kita yang melahirkan maksiat lahir tersebut. Ada maksiat batin yang tumbuh di hati kita, kemudian melahirkan maksiat yang tampak. Melahirkan maksiat yang tampak. Maka di sini para ulama pun menjelaskan bahwa manusia itu terdiri dari 4 elemen. Yang pertama adalah elemen kebuasan. Jadi ada sisi buas dalam diri kita. Buas ini dicontohkan oleh Syekh Nawawi Banten itu dengan anjing. Itu buas. Kemudian sisi yang kedua adalah sisi bahaim. Bahaim itu hewan. Jadi sisi hewani. Nah ini oleh Syekh Nawawi Banten, sisi hewan dalam diri manusia itu diibaratkan dengan khinzir, yaitu babi. Kemudian yang ketiga adalah sisi syaitan. Jadi setan, kemarin kita bahas bahwa kita punya pendamping kita ini setan salah satunya. Satunya malaikat. Nah ini ada sisi setan dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah sisi robbani. Sisi robbani ini kemalaikatan atau ketuhanan yang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaannya dalam diri seorang manusia. Maka sisi buas yang pertama itu contohnya apa? Sombong, marah, angkuh, sok jago. Itu namanya buas. Maka situ apa? Kok nggak enak ya kalau ngomong keanjingannya kelihatan gitu. Kurang sopan gitu. Tapi ya seperti itu. Syekh Nawawi membandingkannya, mencontohkannya dengan sisi itu ada dicontohkan dalam hewan yang berbentuk anjing. Sombong, angkuh, pemarah. Maka ini harus dikalahkan. Kemudian satu lagi
yaitu hewani, hayawan ini. Ini dicontohkan dengan babi, khinzir. Ini babi bagaimana? Hasut, banyaklah itu. Silahkan dibaca itu di internet tentang babi itu sifatnya seperti apa. Wah, itu hewani banget itu. Hewani banget. Nah, tugasnya setan apa? Nah, ini sesi setannya. Tugasnya setan ini membangkitkan yang dua tadi. Membangkitkan sisi yang diwakili oleh anjing, sisi yang diwakili oleh babi. Itu tugas setan. Membangkitkan keduanya. Maka sisi robbani yang keempat ini bisa menundukkan ketiganya. Sehingga ketika sisi yang keempat ini dia akan mengalahkan yang tiga, maka yang nampak adalah pancaran ketuhanan. Pancaran ketuhanan. Ini agak tinggi. Kalau pancaran ketuhanan kok kayaknya kita mengaku sebagai Tuhan gitu, bukan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada diri seorang manusia sehingga yang tampak adalah kebaikan. Kalau seperti itu tidak akan bisa sombong. Tidak akan bisa sombong karena apa? Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas di sini tentang bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kecintaannya kepada seorang hamba. Allah memanggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan firman Allah ke penduduk langit. Kemudian hamba tersebut dicintai di muka bumi, disukai di muka bumi. Contohnya siapa? Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal wudhu kan? Setelah wudhu beliau sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok terompahmu sampai ke sorga? Terdengar suaranya di sorga. Ini kalau Sayyidina Bilal bukan santrinya Rasulullah, tidak mengerti hakikat, maka Sayyidina Bilal akan menyampaikan, oh itu gara-gara usahaku Rasulullah. Yang apa? Yang sholat setelah dua rakaat setelah wudhu. Karena tidak seperti itu. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih dahulu? Cintanya Allah kepada Sayyidina Bilal atau cintanya Sayyidina Bilal kepada Allah? Cintanya Allah kepada Sayyidina Bilal. Maka Allah lah yang menciptakan sebab agar Sayyidina Bilal berijtihad sesuai dengan syariat dan didikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sholat 2 rakaat setelah wudhu. Setelah itu Allah menunjukkan kepada orang dalam nih, Nabi Muhammad SAW. Bilal, amalmu sudah diterima oleh Allah. Apa sih amalmu? Apa sih amalmu? Kalau sekarang kan semuanya ingin menjadi orang dalam. Ingin menjadi orang dalam. Oh, itu maulid Nabi bid'ah itu. Gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanya, kamu orang dalam? Sudah belajar sama siapa? Dapat bocoran dari siapa? Malaikat Jibril. Kalau dia ngomong dari malaikat Jibril, maka ibadah ijtihad yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal itu masih berlangsung sampai sekarang. Tapi landasannya adalah ilmu. Misalkan kita punya anak baru lahiran, istri kita lahiran selamat, punya anak laki-laki, perempuan. Kita bersyukur, alhamdulillah, pokoknya saya nazar lah, setelah ini saya akan memberikan sedekah kepada orang ini, saya tanggung itu anak itu. Itu anak kita. Lah sekarang yang lahir Nabi Muhammad, masa kita nggak boleh senang? Tidak boleh bahagia. Bahkan itu nanti di hari kiamat itu kita hanya bersyukur dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, nanti di akhirat kita nyari siapa? Di hadis itu nyari siapa itu umat manusia? Nyari yang memegang otoritas untuk membagikan syafaatnya Allah kan? Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Lah terus kita di dunia nggak gembira karena lahirnya Nabi Muhammad, malah menyalahkan orang yang gembira, itu bagaimana? Kecuali kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad di tempat-tempat maksiat, itu baru nggak boleh. Oh, yang kita lakukan baca Quran, menjelaskan sejarahnya Nabi Muhammad. Itu yang dilakukan Sayyidina Bilal seperti itu ijtihad. Selama dinaungi
oleh syariat, misalkan kegembiraan kita atas kelahiran anak kita bersedekah, kita ngasih makan, kita ini, itu ada naungannya nggak dalam syariat? Ada, sedekah disyariatkan. Nah, memang kita nggak boleh sedekah karena bulan ini bulannya lahirnya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Kenapa kok kelahiran Nabi Muhammad dibilang bid'ah, kalau kelahiran anak kita tidak? Memang anak kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Anak kita yang jamin kita gitu nanti di sorga? Belum tentu. Yang pasti menjamin kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Maka kalau kita mau jadi orang yang beriman, sholawat aja detik ini, kita jadi orang yang beriman itu. Karena bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan perintah Allah kepada orang yang beriman kan? Yang diperintahkan orang yang beriman kan? Jadi kalau kita ingin beriman, bersolawat kepada Nabi Muhammad, sudah jadi orang beriman kita. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ini masalah hati, ya. Masalah hati kita yang itu yang akan menunjukkan kalau hatinya bersih, maka buahnya pun bersih, yang tampak pun akan bersih. Tapi kalau nanti hatinya itu kotor, ibaratnya airnya kandungan garamnya tinggi, gitu kan, buat nyiram ladang, wah itu nggak bisa. Atau tanahnya rusak, tetap saja ditanami pohon, itu tidak bisa. Kecuali yang nanam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang nanam Nabi Muhammad langsung subur itu tanahnya, pohonnya pun langsung subur. Maka ini berubah ya, dibalik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjalan di atas syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas hidayah, itu artinya Allah memberikan taufik kepada kita. Dan itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu kita bisa sombong. Kita dapat menghasilkan apa, bisa menjelaskan ini, menjelaskan itu, bisa menunjukkan anak, membimbing anak. Itu semuanya dari Allah, bukan dari kita. Bukan dari kita. Seperti Sayyidah Maryam, disuruh goyangkan saja, padahal nggak punya kekuatan goyang kan. Yang penting berusaha saja, itu jatuh sendiri. Itu jatuh sendiri. Maka ketika kita berusaha dan Allah memudahkan, itu artinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah. Dan kemudian ketika Allah membenci, Allah juga memanggil malaikat Jibril. Inni ubghidhu fulanan. Aku membenci fulan. Maka bencilah dia. Nah, coba. Allah yang memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membenci orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril turun di langit menyampaikan kepada masyarakat langit, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Oh, seluruh masyarakat langit membenci. Coba doanya gak butuh lagi tuh. Bencinya malaikat Jibril, bencinya masyarakat langit itu udah gak dibutuhkan. Karena apa? Sudah dibenci oleh Sang Pencipta, itu bagaimana? Maka kemudian Allah menetapkan orang tersebut tidak diterima di muka bumi. Tidak diterima artinya apa? Berapa banyak sejarah yang kita baca, orang yang tidak bisa dimakamkan. Seperti apa? Seperti siapa? Banyak itu. Silahkan dicari. Gitu kan. Silahkan dicari. Ini fakta ya. Di buku-buku sejarah itu banyak menceritakan orang-orang yang ditolak oleh bumi. Bukan di sinetron itu, bukan. Kalau di sinetron atau di majalah itu kan banyak itu. Tapi itu dibuat-buat. Tapi kalau buku sejarah itu sudah menunjukkan itu. Fakta itu bahwa banyak orang-orang yang zalim yang ditolak. Jangankan oleh masyarakat, tapi ditolak juga oleh bumi. Bumi pun tidak mau menerima orang tersebut karena kezalimannya. Karena kezalimannya. Tapi Allah tetap akan menyisakan orang-orang soleh yang masih hidup di tempat mereka melakukan kezaliman tersebut.
Contohnya Turki, bagaimana Turki dulu adzannya pakai bahasa Turki. Contohnya siapa lagi? Uni Soviet. Teman-teman kami di sana rata-rata tarekatnya Naqsyabandi. Mereka sholatnya Pak, 5 sholat waktu itu dijamak sekali. Kenapa? Karena kalau ketahuan sholat dibunuh satu keluarga semuanya. Itu dulu di masa Soviet seperti itu. Mereka sholatnya di mana? Di tengah hutan pura-pura berburu, dan itu di malam hari. Di situ mereka mengajarkan sholat dari subuh sampai isya dijamak di malam hari. Kemudian mereka ajarkan itu zikir. Dan sampai sekarang di Soviet masih banyak, justru banyak orang-orang yang masuk agama Islam. Masuk agama Islam. Bahkan ada nama daerah provinsi di Rusia namanya Dagestan. Itu Syafi'i tulen seperti kita. Kayaknya kalau bukan madhab Syafi'i itu sesat gitulah. Jadi saking fanatisnya gitu. Saking fanatisnya kepada madhab Syafi'i. Itu teman-teman banyak di sana yang dulu seperti itu. Tapi sekarang sudah enggak. Sekarang sudah bebas mereka. Sudah bebas. Bahkan saingan Presiden Putin dulu waktu pemilu itu perempuan pakai jilbab muslim. Sudah bebas seperti itu. Itu karena apa? Mereka bisa bertahan. Karena adanya kecintaan tadi. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai sekarang mereka memegang teguh itu. Karena enggak taunya Al-Qur'an. Sampai menemukan koran berbahasa Arab itu oleh mereka dikira itu Quran. Koran berbahasa Arab. Karena memang nggak boleh. Sudahlah, yang penting bisa sholat gitu. Nah, itu masih ada orang-orang soleh seperti itu. Dan itu disisakan oleh Allah. Coba sholat 5 waktu di jamak itu dari mana itu? Nggak ada itu. Tapi dalam kondisi seperti itu bagaimana? Bisa sholat saja sudah alhamdulillah. Bisa sholat saja alhamdulillah. Itu kalau orang-orang yang agak nakal-nakal, sudahlah nanti saja, kalau agak bebas dikit saya jamak semuanya gitu. Mereka masih menyisakan waktu untuk itu. Jadi masih banyak hal-hal yang harus kita syukuri. Karena apa? Karena kita masih dapat melaksanakan ibadah dengan bebas. Melaksanakan ibadah dengan bebas. Masih enak lah kita. Masih enak. Dan kita pun masih bertengkar, rapat nggak rapat nih, gitu kan? Udahlah, nggak butuh dipikirkan itu. Itu kita masih bisa melakukan itu 5 waktu kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita. Ketika itu, kalau kita mungkin nggak mampu itu, kita sudah perang aja sih kita sudah. Tapi mereka bertahan puluhan tahun sampai kemudian mereka bisa bebas seperti sekarang. Al-qaulu fi ma'asil qalbi. Pembahasan tentang maksiat-maksiat hati. I'lam, ketahuilah, annas sifatil madhmumati fil qalbi katsiratun, bahwa sesungguhnya sifat-sifat tercela di dalam hati itu banyak sekali. Wa tathhirul qalbi, dan sesungguhnya membersihkan hati, min radzailiha tawilun, membersihkan hati dari kotoran-kotoran sifat tersebut, tawilun, panjang sekali. Wasababal ilaji fiha ghamidun, dan sebab-sebab untuk mengobatinya itu rumit. Waqad indarasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalqi an anfusihim, dan telah pergi keseluruhannya ilmuhu, pengetahuannya, wa amaluhu, dan amal perbuatannya, dikarenakan kelalaian makhluk atas jiwa-jiwa mereka, kelalaian manusia atas jiwa-jiwa mereka.
washtighaluhum bizakharifi ad-dunya, dan kesibukan mereka atas pernak-pernik dunia. Jadi ini ringkasnya oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu dan amal perbuatan seorang manusia itu akan hilang, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mereka lalai atas jiwa-jiwa mereka, dan mereka terlalu sibuk untuk menikmati pernak-pernik yang ada di dunia ini. Simpelnya seperti itu. Qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitabi Ihya'i Ulumiddin. Kami pernah membahasnya secara detail seluruhnya dalam kitab Ihya Ulumiddin. Jadi pembahasan yang lebih detail itu sudah disebutkan, dituliskan oleh beliau dalam kitab Ihya Ulumiddin. Ini artinya apa? Artinya Imam Ghazali menulis kitab Bidayatul Hidayah ini setelah menulis Ihya Ulumiddin. Setelah menulis Ihya Ulumiddin. Artinya ini kitab ringkasan, kitab yang tipis. Kalau baca Ihya itu tebal sekali. Kita membaca ini saja sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ini sisa sepertiga lagi. Sepertiga tentang ma'asil qalbi, maksiat hati. Bagaimana kalau Ihya Ulumiddin? Fi rub'il muhlikati, yaitu pembahasannya ada dalam kitab Ihya Ulumiddin dalam pembahasan 1/4 muhlikat. Muhlikat ini yang membinasakan, perkara-perkara yang membinasakan. Itu disebut dengan muhlikat. Waruba'il munjiat, dan 1/4 tentang yang menyelamatkan, bagian yang menyelamatkan. Jadi ada 1/4 dari kitab Ihya Ulumuddin itu menjelaskan tentang muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan seorang manusia. Kemudian 1/4 lagi membahas tentang munjiat, yang bisa menyelamatkan manusia. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini yang baca Ihya Ulumiddin kalau di Mesir itu ulama-ulama yang sudah levelnya itu paripurna di masa ini. Ya. Ada profesor, ada siapa? Syekh Muhanna namanya. Syekh Muhanna itu beliau penasehat Grand Syekh. Jadi Grand Syekh Al-Azhar itu punya penasehat. Nah, penasehatnya ini yang baca Ihya Ulumiddin. Gitu. Jadi kalau memang nanti Masjid Al-Ikhlas mau mengkaji ini, kita cari ulama-ulama yang paripurna di sini, gitu kan? Nah, beliaulah yang berhak untuk membahas Ihya itu. Karena ini sulit, kitab Ihya itu sulit sekali. Sulit. Walakinna, akan tetapi kami nuhadziruka, memperingatkanmu, al-ana, sekarang, thalathan min khaba'ithil qalbi, 3 perkara tentang khaba'ithil qalbi. Khabithah itu perkara-perkara yang buruk yang ada di dalam hati. Apa saja? Hiya al-ghalibatu ala mutafaqqihatil asri. 3 perkara ini, 3 penyakit hati ini, itu mayoritas yang kita temukan dalam mutafaqqihatil asri, di zaman ini. Itu di zamannya Imam Al-Ghazali. Bagaimana di zaman kita? Di zaman kita lebih banyak artinya. Lita'khudha minha hadzraka, agar kalian mengambil kehati-hatian kalian, kamu, fa innaha muhlikatun fi anfusiha,
karena dia sungguh-sungguh membinasakan dalam ketiga perkara tersebut. Wahia ummahatun li jumlatin minal khabaithi siwaha. Dia adalah inti indung dari beberapa keburukan-keburukan selainnya. Wahia, keburukan tersebut adalah al-hasadu, hasad, warriya, dan riya. Yang ketiga adalah wal ujubu atau ujubu dan ujub. Ketiga perkara ini akan kita bahas insyaallah dalam kajian kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ma'rifahnya bagi kita, memudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk terus beristiqomah di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.